Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi menyusun laporan akuntansi sederhana. Pada materi ini kita sudah masuk pada bagian membuat laporan akuntansi yang materi secara teori akuntansi sudah Anda terima semua pada semester kemarin atau semester sebelumnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan tentang detail akuntansi. Nanti silahkan bisa dibuka lagi mata kuliah pada semester sebelumnya. Saya akan menjelaskan sedikit. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi untuk memungkinkan pembuatan keputusan yang jelas dan tegas oleh pemakai informasi tersebut. Definisi akuntansi dari sudut pandang kegiatan adalah proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan penyajian laporan mengenai transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Jadi kalau kita ringkas dari kegiatan dari akuntansi adalah mulai dari proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan penyajian laporan. Jadi bisa dijelaskan siklusnya mulai dari pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran atau peringkasan, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan. Dari beberapa siklus ini ada bagian yang harus kita lakukan secara manual, namun ada juga beberapa yang harus kita sajikan secara otomatis. Yang dimaksud dengan manual adalah kita menginputkan dari data yang ada. Jadi menginputkan sendiri dari data yang ada. Sedangkan yang dimaksud dengan otomatis adalah menampilkan data yang berasal atau bersumber dari inputan yang kita masukkan. Jadi ada beberapa yang harus kita sajikan secara otomatis. Ketika ada bagian yang kita inputkan, maka bagian yang lain juga otomatis harus ikut berubah. Silahkan nanti untuk lebih detail tentang akuntansi, silahkan dibuka lagi materi sebelumnya, penjelasan dan sebagainya, sehingga pada latihan atau materi Excel untuk membuat laporan akuntansi ini kita bisa berjalan dengan baik. Karena kita tidak akan mungkin bisa membuat program Excel untuk laporan akuntansi kalau kita tidak paham alur dan cara kerjanya. Jadi kita harus paham prosesnya, paham secara manual, dan di Excel ini kita membuat secara otomatis. Kalau sebelumnya mungkin kita menyusun buku besar, ditulis, direkap, juga untuk laporan keuangan, maka dengan menggunakan Excel ini diharapkan beberapa kegiatan untuk menyusun laporan itu bisa dilakukan dengan otomatis. Ini merupakan siklus secara lebih lengkap dari proses akuntansi ya. Yang pertama ada tahap pengidentifikasian, tahap pencatatan, ini dilakukan bukti transaksi,
terus nanti dimasukkan di jurnal umum. Jadi ada bukti transaksi atau bukti pencatatan, bisa berupa nota, kertas, atau di buku. Nanti ada bagian lagi yang jurnal umum, yang untuk masukkan ke jurnal umum. Berikutnya di tahap penggolongan. Di tahap penggolongan ini yang dilakukan oleh Excel adalah membuat buku besar. Ini yang harus kita buat secara otomatis. Jadi buku besar itu sumbernya dari jurnal umum. Jurnal umum itu bersumber atau berdasarkan dari bukti transaksi atau bukti pencatatan. Dari tahap berikutnya setelah penggolongan adalah tahap pengikhtisaran atau summarizing. Mulai dari yang dilakukan adalah pada tahap ini yang dilakukan membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup buku besar, neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik. Itu yang beberapa hal yang dilakukan pada siklus akuntansi pada tahap pengikhtisaran. Dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian akan bisa menghasilkan neraca lajur. Dari neraca lajur ini nanti akan dilanjutkan pada tahap pelaporan atau reporting. Di tahap akhir ini laporan yang dihasilkan adalah laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Untuk lebih detailnya silakan nanti dibuka lagi apa yang dimaksud dengan buku besar, neraca saldo, dan sebagainya sebelum kita masuk ke langkah berikutnya. Ini kalau tadi siklus akuntansi secara umum, ini adalah siklus akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama harus ada bukti transaksi. Bukti transaksi ini bisa berupa nota, buku, atau apapun yang merupakan bukti dari transaksi. Berikutnya dari bukti transaksi ini dimasukkan di Excel pada bagian jurnal. Jadi dimasukkan di input. Yang harus ada, pertama ada tanggal transaksi, terus ada nanti rekening perkiraan apa yang dilakukan transaksi, terus nanti di situ nanti akan muncul atau harus kita masukkan debit kreditnya, keterangannya, dan sebagainya. Dari jurnal nanti kita harus membuat buku besar. Dari buku besar kita bisa langsung membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama ada laporan laba rugi, ada neraca saldo, dan sebagainya. Ini siklus dengan Microsoft Excel. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat aplikasi akuntansi dengan menggunakan Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merancang nomor rekening perkiraan. Jadi harus dirancang. Misalkan apa yang harus dirancang, menentukan berapa misalkan jumlah kas yang ada di perusahaan. Misalkan ada, apakah dibedakan kas kecil, kas besar, mungkin ada bank, ada berapa bank yang dipakai, atau satu bank dengan banyak nomor rekening dan sebagainya. Itu harus dirancang dulu. Terus mungkin ada biaya, ada berapa biaya yang ada di perusahaan. Beberapa perusahaan memiliki pos biaya yang berbeda. Misalkan perusahaan atau lembaga dagang pasti akan berbeda pos-pos biaya yang digunakan dengan perusahaan jasa. Pendapatan juga sama, akan berbeda antara perusahaan di bidang perdagangan ataupun misalkan jika dibandingkan dengan perusahaan di bidang pendidikan misalkan. Nah, itu pasti akan berbeda. Makanya perlu untuk dirancang. Setelah merancang, langkah berikutnya adalah membuat tabel perkiraan. Nah, ini nanti tabel perkiraannya seperti ini. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan perusahaan yang ingin kita buat laporannya. Dari membuat tabel perkiraan atau nomor akun, nanti kita
langkah berikutnya adalah membuat jurnal umum. Dari jurnal umum nanti kita membuat buku besar. Dari nilai buku besar nanti kita masukkan ke neraca saldo. Juga kita membuat jurnal penyesuaian, nanti juga akan kita masukkan ke neraca lajur yang gabungan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dari setelah itu pada bagian akhir kita akan membuat laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca akhir. Itu langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membuat aplikasi akuntansi di Excel. Sekali lagi saya anjurkan untuk membuka kembali penjelasan tentang akuntansi secara lengkap. Kita tidak mungkin bisa membuat aplikasi untuk akuntansi di Excel kalau kita tidak membuat alurnya. Silahkan dipelajari dulu sebelum kita masuk pada bagian teknis pembuatan laporan akuntansi di Excel. Pada Kulino sudah saya upload file untuk latihan. Yang sudah saya upload adalah file perkiraan sesuai dengan materi yang saya upload pada PDF di Kulino juga. Nanti di latihan yang Anda buat bisa Anda tambahkan sendiri atau diubah atau disesuaikan dengan apa yang mungkin pernah Anda tahu ya, atau di materi teori perkuliahan Anda. Di sini sudah saya buatkan untuk contoh. Di sini ada tabel perkiraan. Mulai dari yang pertama kas, piutang dagang, dan sebagainya sampai biaya bunga. Juga sudah saya siapkan atau saya isikan saldo awalnya. Di sini saya membuat saldo awal. Ini sama seperti yang dicontohkan di modul buku yang sudah saya upload juga di PDF. Jadi ini bisa nanti Anda pelajari. Selain perkiraan ini juga saya buatkan jurnal umum. Jurnal umum ini adalah tempat kita untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada perusahaan. Mulai dari transaksi keuangan ataupun transaksi yang ada sesuai dengan bukti yang didapat, itu kita masukkan dalam jurnal umum ini. Yang perlu kita perhatikan dalam jurnal umum adalah yang pertama harus ada tanggal. Tanggal ini sesuai dengan tanggal di bukti transaksi. Berikutnya ada kode. Kode ini adalah kode dari rekening perkiraan. Ini saya ganti ya. Rekening perkiraan. Jadi ini sama ini. Jadi kodenya di sini. Kode ini yang kita jadikan di kode jurnal umum. Jadi nanti kita buat untuk kolom ini, kita buat isinya harus sesuai dengan kode di rekening perkiraan tadi. Bagaimana caranya? Kita buat menggunakan data validation. Pada menu data, di bagian sini ada data validation, kita klik, kita isinya kita pilih list, setelah itu kita ambilkan dari tabel perkiraan ini. Oke, jadi apa yang terisi di sini itu harus sama dengan tabel perkiraan tadi. Berikutnya, setelah kita isi, baru kita buat juga secara otomatis nama perkiraannya akan muncul.
Jadi saya ulangi ya, yang perlu ada, yang pertama ada tanggal. Tanggal sesuai dengan tanggal terjadi transaksi. Berikutnya adalah kode, yang berikutnya adalah nama dari rekening perkiraan. Yang di sini ada keterangan. Keterangan ini menjelaskan rinci tentang transaksi yang terjadi. Misalkan tanggal 1 bulan Juni 2021, kodenya kas, keterangannya misalkan kas masuk, dijelaskan misalkan penambahan modal, misalkan penambahan modal pada modal misalkan. Jadi keterangan ini berfungsi untuk menjelaskan transaksi yang terjadi pada jurnal tersebut. Bisa juga disertakan misalkan pembelian nota sekian-sekian misalkan. Jadi bisa disertakan, nanti nomor nota itu akan jadi acuan pada bukti fisiknya. Jadi dalam perusahaan, meskipun dengan sistem yang sudah terkomputerisasi, namun bukti fisik tetap harus diarsip dengan rapi. Ketika suatu saat ada permasalahan, bukti fisik itu bisa menjadi acuan untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya. Jadi yang berikutnya setelah perkiraan ada keterangan. Yang berikutnya adalah debit. Debit ini nilai untuk jurnal debit dan kredit untuk kredit. Perlu diperhatikan, debit itu tidak selalu bertambah, kredit juga tidak selalu berkurang. Jadi ini tolong diperhatikan atau dipelajari tentang teori akuntansi yang sudah Anda dapatkan. Kapan saya harus meletakkan di debit, kapan saya harus meletakkan di kredit, itu sesuai dengan transaksi yang terjadi. Setelah kita buat kolom-kolom seperti ini, berikutnya yang perlu kita setting adalah kita buat perkiraan ini secara otomatis akan mengambil data dari nama perkiraan di sini. Jadi ketika kita pilih kodenya, maka otomatis akan masuk di sini. Caranya sama seperti VLOOKUP biasa. VLOOKUP, setelah itu kita pilih lookup value-nya, kode, kita pilih tabel array-nya dari perkiraan ini. Kita jadikan absolute, jangan lupa. Kita munculkan kolom 2, berikutnya false. Nah, di sini akan muncul nilai yang menunjukkan bahwa ini ada error. Kenapa ini ada error? Karena memang kodenya belum ada. Bagaimana cara menghilangkan bentuk seperti ini? Kita bisa menambahkan if error. Artinya jika terjadi error, kita buat kosong atau tidak muncul ya. Kita tambahkan petik 2 sebanyak 2 kali. Nah, jadi kalau tidak ada isinya maka dia akan kosong. Kita kopikan ke bawah. Ini sama, kita kopikan. Kalau sudah, kita coba untuk memasukkan. Kodenya, misalkan kas, keterangannya penambah atau modal awal, penambahan modal. Ini sama.
Ini diambilkan dari modal. Berikutnya kita isikan jumlah nominalnya. Misalkan kita isikan 10 juta. Setelah diisikan, jangan lupa disimpan. Tugas Anda adalah membuat atau melanjutkan jurnal ini sampai kira-kira 10 transaksi atau 10 jurnal. Nanti silahkan diisikan sesuai dengan rekening perkiraan yang sudah Anda buat.